Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anita Septiani, asal instansi SMK Ma'arif 5 Kota Gajah, asal perguruan tinggi Universitas Pendidikan Indonesia, program studi pemasaran. Nomor peserta PPD 201502304126. Nomor induk mahasiswa 2314174. Hari ini, Senin 4 Desember 2023, saya akan melaksanakan uji kinerja. Mari kita simak bersama video pembelajaran yang akan saya buat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi, luar biasa. Kabar hari ini? Alhamdulillah, kabar baik. Allahu Akbar. Alhamdulillah, terima kasih atas dasar Allah kita bisa bertemu kembali di pembelajaran hari ini di pertemuan ke-9. Sebelum kita melaksanakan kegiatan pembelajaran hari ini, silakan dipimpin berdoa dulu. Mas Wahyu, silakan dipimpin berdoa. Oke kawan-kawan, kita mulai pembelajaran pada hari ini. Sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bil muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidna ilma warzuqna rahma. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Mari kita awali kegiatan pada pagi hari ini. Sebelum Ibu melanjutkan pembelajaran, silakan cek kesiapan belajar Ananda semuanya. Silakan berdiri. Cek kesiapan seragamnya sudah rapi belum? Silakan dirapikan seragamnya masing-masing. Silakan. Sudah selesai? Silakan dicek tempat duduk di samping kanan kiri apakah ada sampah. Tidak ada sampah, silakan dibuang ke tempat sampah. Sudah bersih? Sudah siap belajar? Silakan duduk kembali. Terima kasih. Ibu absen terlebih dahulu kehadiran pada hari ini. Ibu absen, silakan Ananda acungkan tangan, sampaikan ke kami apa profesi impian Ananda semuanya. Jelas? Jelas. Asri Antika, Siap ingin jadi guru. Cika Jiananta, Siap pegawai baru. Dwi Aprilia Sari. Siap menjadi pengusaha. Masuk semua ya? Oke, siap belajar ya? Siap. Tepuk tangan untuk kita semua. Baik, kita lanjutkan pertemuan ke-9 tentang lembaga keuangan. Tapi sebelum Ibu lanjutkan materi kita di lembaga keuangan, kita ingat kembali materi minggu lalu. Yuk, lagi diingat materi minggu lalu. Siapa yang masih ingat materi minggu lalu? Silakan Mbak Dia. Materi minggu lalu adalah kebutuhan manusia dan faktor yang mempengaruhi kebutuhan. Baik, terima kasih. Tepuk tangan untuk Mbak Dia. Materi minggu lalu adalah kebutuhan dan faktor penyebabnya. Siapa yang masih ingat apa kebutuhan itu? Silakan lanjutkan tangan. Silakan Mbak Intan. Kebutuhan adalah segala sesuatu yang diperlukan oleh manusia untuk kesejahteraan hidup. Terima kasih. Baik, tepuk tangan untuk Mbak Intan. Oke, dilanjut dengan faktor penyebab apa yang mempengaruhi kebutuhan tersebut. Silakan acungkan tangan yang masih ingat faktor-faktor kebutuhan manusia. Saya Bu. Siap, Mbak Asti. Faktor yang mempengaruhi kebutuhan manusia. Yang pertama ada kondisi alam. Alam memiliki peran yang sangat penting untuk mempengaruhi faktor kebutuhan manusia. Dan kedua ada faktor kepercayaan berupa agama yang dianut dan
faktor adat istiadat, dan yang ketiga ada faktor pekerjaan dan profesi, dan yang terakhir ada faktor umur, hobi, dan kegemaran. Tepat sekali, tepuk tangan untuk Asti. Oke. Baik, ternyata Nanda semuanya masih ingat materi minggu lalu. Sekarang kita lanjutkan ke materi hari ini. Kompetensi dasar pada materi lembaga keuangan yang akan kita pelajari hari ini adalah yang pertama, memahami lembaga keuangan. Yang kedua, mengklasifikasikan berbagai lembaga keuangan milik pemerintah dan swasta sesuai perkembangannya. Untuk poin pertama, kita nanti menentukan berbagai jenis lembaga keuangan. Setelah itu membandingkan apa tugas dan kewajiban dari lembaga keuangan. Untuk praktiknya, untuk yang kedua, nanti kita akan berdiskusi dengan kelompok masing-masing, menentukan klasifikasi lembaga keuangan milik pemerintah, lembaga keuangan milik swasta. Jelas? Baik. Tujuan pembelajaran kita hari ini ada beberapa yang harus kita capai. Ada 6 tujuan pembelajaran yang kita harus capai pada hari ini. Yang pertama, tolong Ibu dibantu Mas Rafli untuk membacakan. Nomor 1, melalui pengamatan pada video pembelajaran, peserta didik mampu menemukan berbagai jenis lembaga keuangan dengan cepat. Baik, yang kedua, tolong Mbak Nabila, saya dibantu. Nomor 2, melalui kegiatan diskusi kelompok dengan memanfaatkan modul elektronik, peserta didik mampu membandingkan berbagai jenis lembaga keuangan secara aktif dan tepat. Oke, yang ketiga, Mbak Eka, Ibu dibantu. Yang ketiga, setelah memahami jenis lembaga keuangan, peserta didik mampu menentukan klasifikasi lembaga keuangan milik pemerintah dengan tepat. Baik, selanjutnya Mas Ferdi, Ibu dibantu. Yang keempat, setelah memahami jenis lembaga keuangan, peserta didik mampu menentukan klasifikasi lembaga keuangan milik swasta dengan tepat. Baik, yang kelima, silakan Ibu dibantu. Mbak Kiara. 5. Melalui kegiatan diskusi, peserta didik mampu menemukan perbedaan lembaga keuangan milik pemerintah dan lembaga keuangan milik swasta secara jujur, aktif, dan bertanggung jawab. Siap, yang keenam Mbak Nesya, Ibu dibantu. Nomor 6, melalui kegiatan diskusi kelompok, peserta didik mampu menunjukkan hasil lembaga keuangan sesuai dengan perkembangannya. Ya, ini adalah tujuan pembelajaran yang akan kita capai hari ini. Nanti akan Ibu bagikan tugas di masing-masing kelompok untuk penyelesaian praktik yang akan kita lakukan. Jelas? Oke. Baik, Ibu akan menampilkan beberapa video untuk memancing motivasi dan pengetahuan Ananda terkait dengan lembaga keuangan. Video yang pertama, silakan disimak baik-baik. Berjumpa lagi nih dengan tim Alfayus Digital. Apa kabarnya nih teman-teman semuanya? Semoga sehat selalu ya guys. Di antara kalian nih, siapa yang suka nabung atau mungkin sering ke bank? Pasti pada punya tabungan kan guys? Oh ya guys, berbicara soal bank, teman kita pasti tahu kan Bank Indonesia itu loh. Dalam pengetahuan awamnya, bank yang mencetak uang rupiah atau tempat penyimpanan harta karun di Indonesia. Video yang pertama sudah Ananda simak dan Ananda lihat. Mari kita simak kembali video yang kedua. Jika terlepas dari peran perbankan, hadir di Pulau Metro, Bank Syariah Metro Padang menjadi salah satu perbankan syariah yang berdiri sejak tahun 2005 dan berkontribusi untuk pembangunan perekonomian di Provinsi Lampung. Berada pusat di Kota Metro Lampung dan memiliki 4 kantor cabang. Kantor cabang unit kedua, Pulau Bawah
Palirejo Lampung Tengah atau cabang Jatibojo Lampung Selatan, sehingga menjadikan bank syariah Metro Madani lebih mudah dijangkau oleh masyarakat. Dengan proses cepat dan mudah, menjadikan bank syariah Metro Madani banyak diminati oleh masyarakat. Sekarang kita ke video yang ketiga. Mari kita simak, kita lihat, dan kita cermati bersama. Dengan visi menjadi komunikasi dengan pengelolaan yang baik dan bagian dari upaya untuk membangun kesejahteraan bersama, aktivitas koperasi Astra dimulai sejak 25 Juni 1990 dengan beranggotakan karyawan tersebut Astra. Dukungan kebijakan PT Astra Internasional saat diberikan dengan meletakkan SME Astra pada jajaran pengurus dan pengawas. Tujuan Astra modern untuk menjangkau layanan kepada anggota yang tersebar di seluruh Indonesia saat ini disempurnakan dengan aplikasi koperasi Astra atau KAIS. Tidak hanya untuk bersimpan dan pinjam sebagai bisnisnya, pengembangan bisnis dilakukan koperasi Astra melalui pembelian saham membership pemerintah Astra yang bergerak dalam bidang bisnis jasa pengamanan dan solusi sistem. Swakarsa Cipta Mandiri di bidang perdagangan dan karsa dan unit usaha yang kegiatan utamanya mengoperasikan kereta gantung di kawasan Taman India Jaya Ancol. Baik, 3 video sudah Ananda simak dan Ananda lihat. Yang pertama video apa? Video yang Ananda lihat yang pertama adalah video dari mana? Bank Indonesia. Yang kedua? Bank swasta. Yang ketiga? Koperasi. Dari ketiga video yang Ananda lihat, bisa melihat perbedaannya? Bisa. Berbeda ya? Ya. Nanti tugas kita mencari, mengklasifikasikan, membedakan tugas dari ketiga video-video atau bank yang ada di video yang tadi Ananda lihat. Seperti itu ya. Oke, sekarang mari kita amati gambar di depan. Ada gambar-gambar berwarna-warni yang sangat menarik. Ada tulisan-tulisan tersebut. Ananda lihat, ini adalah apa? Gambar pertama ini adalah apa? Ada yang bisa bantu Ibu? Oh, silakan Mbak Wika. Dari dalam gambar tersebut tertera nama-nama bank negara dan bank swasta. Oh iya, tepat sekali. Tepuk tangan untuk Mbak Wika. Ini adalah nama-nama bank yang ada di Indonesia, bahkan ada di sekeliling tempat tinggal kita. Benar seperti itu? Ya. Oke, kita lanjut. Nah, amati gambar di bawah ini. Ini ada gambar ibu-ibu, seorang ibu menjinjing sayuran. Ini gambar apa? Ada yang bisa bantu saya? Gambar apa? Silakan Mbak Maya. Karyawan PNM mencari nasabah. Karyawan PNM, kelihatan ya? Oh iya, ada tulisan karyawan PNM yang mencari nasabah ya? Iya, di situ ada gambarnya. Oke, ya. Masih di slide gambar yang sama. Gambar yang di sebelah kanan itu gambar apa? Ada bisa bantu Ibu? Silakan. Bank Emok sedang mencari nasabah. Bang Emok sedang mencari nasabah. Iya, Mbak siapa? Mbak Cynthia. Baik, Mbak Cynthia. Ya, mereka sedang mencari nasabah ya. Sibuk berarti ya. Iya, sibuk sekali. Oke, terima kasih Mbak Cynthia. Gambar berikutnya. Di sini terlihat mama berkumpul, ibu-ibu berkumpul dalam satu kelompok. Mama yang tidak pernah salah kalau bahasa orang-orang di luar sana ya. Ya, ini gambar apa? Ada yang bisa bantu Ibu? Saya. Silakan Mbak Dwi. Sosialisasi oleh karyawan PNM secara berkelompok. Oke. Dalam gambar tersebut adalah terlihat salah satu karyawan dari PNM adalah memberikan sosialisasi kepada kelompok ibu rumah tangga yang menjadi nasabah mekar secara berkelompok. Di situ terlihat mama yang tidak pernah salah berkumpul, tetapi ini bukan mama yang pengangguran ya, tapi mama yang produktif, mempunyai pekerjaan ekonomi menengah, dia punya kreativitas di rumah dalam satu kelompok. Maka penjelasannya oleh karyawan PNM secara berkelompok atau tanggung renteng. Jelas? Jelas. Oke.
Anda mendengarnya BRI, Bank Indonesia, Bank Negara Indonesia, ini mungkin baru Ananda tahu atau ada yang sudah pernah PNM Mekar itu ada yang sudah pernah? Pernah. Berarti Ibu dibantu, PNM itu bank atau bukan bank? Mbak Kiara, boleh? PNM bukan bank, tetapi salah satu anak usaha BRI. Oh iya, PNM bukan bank, tetapi salah satu anak dari usaha BRI. Berarti dia perusahaan perorangan ya, tetapi di bawah pantauan BRI. Oke. Materi kita hari ini ternyata apa? Lembaga keuangan. Tadi sudah kita lihat kan, slide-slide PPT yang Ibu jelaskan, ternyata semua itu nanti tergabung dalam satu lembaga keuangan. Ada yang bisa bantu Ibu atau tadi malam sudah membaca karena materi ini, karena kelanjutan pertemuan ke-9 ini, kemarin di pertemuan ke-8 Ibu sudah sampaikan. Minggu depan materi kita adalah lembaga keuangan. Silahkan Ananda baca materi tersebut. Seperti itu kan? Ya. Berarti otomatis tadi malam sudah belajar. Sudah? Sudah. Ada yang bisa bantu Ibu? Apa lembaga keuangan itu? Silakan Mas Yusuf. Lembaga yang kegiatannya menghimpun dana dari masyarakat. Tepat sekali, tepuk tangan. Baik, lembaga keuangan itu adalah lembaga keuangan yang bertugas untuk menghimpun dana dari masyarakat. Ya, jelas ya? Oke. Nah, mengapa kita harus mempelajari materi lembaga keuangan ini, Nak? Materi lembaga keuangan ini sangat penting untuk kita semua yang hidup di era globalisasi, di era milenial, di era 4.0 seperti sekarang ini. Karena lembaga keuangan sekarang ini sudah bukan hal asing atau bukan momok bagi kita semua. Kalau dulu pergi ke bank itu hanya terlihat orang-orang yang punya duit ya, orang-orang yang punya uang. Tapi sekarang semuanya dari anak-anak, dewasa, orang tua harus mengenali lembaga keuangan tersebut. Fungsinya untuk apa? Tujuannya untuk apa? Kenapa? Era digitalisasi, pembayaran tidak harus tunai, bisa dibantu dengan GoPay ya, bisa belanja lewat Shopee ya, bisa diisi online kan, tidak harus dibayar tunai. Jadi kita harus mengetahui tata cara atau apa sih untungnya kita belajar di lembaga keuangan. Apalagi Ananda semua nanti memiliki tabungan, sangat-sangat banyak manfaatnya. Jelas? Jelas. Oke. Materi kita ini, peta konsep kita nanti hari ini kita sudah membahas tadi pengertian lembaga keuangan, kita sudah bahas. Jenis lembaga keuangan nanti akan kita diskusikan, di mana di situ ada lembaga keuangan milik pemerintah, ada lembaga keuangan milik swasta. Oke, lembaga keuangan milik pemerintah itu adalah akta pendiriannya maupun modalnya dimiliki pemerintah. Sedangkan lembaga keuangan swasta adalah sahamnya dimiliki oleh swasta. Ya, berarti ada satu perbedaan yang kita ketahui dari materi ini. Sementara ini yang pertama, bank pemerintah asetnya, akta pendiriannya, modalnya dimiliki oleh pemerintah. Bank swasta modalnya dimiliki oleh pihak swasta. Oke. Setelah penjelasan tadi, tugas Ananda semuanya nanti akan Ibu bagikan LKPD sesuai dengan kelompoknya masing-masing yang sudah Ibu bagikan minggu lalu secara acak ya Nak? Jelas? Jelas. Nah, untuk kegiatan diskusi kelompok akan Ibu bagikan lembar kerja masing-masing kelompok. Di sini ada atribut warna. Silakan masing-masing dari wakil kelompoknya untuk mengambil iseng-iseng berhadiah, mengambil tugas yang harus Ananda selesaikan di LKPD sesuai warna ini. Silakan maju ke depan. Ketua kelompok sudah sampai ke depan duduk masing-masing?
Pembagian kelompok sudah diambil tugasnya? Sudah. Kelompok merah di sebelah mana? Kelompok merah di kelompok Mas Wahyu. Kelompok kuning? Kelompok kuning di kelompok Mbak Kiara. Kelompok biru? Kelompok biru di Mbak Nesya. Kelompok hijau? Kelompok hijau di Mbak Cika dan kawan-kawan. Baik, silahkan Ananda menyelesaikan apa yang menjadi tugas di masing-masing kelompoknya. Nanti Ananda semuanya diperkenankan menggunakan handphone di masing-masing kelompok, maksimal 2 handphone yang digunakan. Jadi silahkan berbagi tugas dan tanggung jawabnya di masing-masing kelompok. Selain itu Ananda boleh membuka literatur buku pegangan yang Ananda miliki. Silahkan berdiskusi dengan kelompoknya. Ibu berikan waktu 25 menit dari sekarang. Selesai berdiskusi, Ananda boleh maju ke depan dan kita berkolaborasi. Jelas? Jelas. Silahkan berdiskusi dengan kelompoknya. Siap? Ya, ada apa Hel? Jadi nama lembaga keuangannya sesuai dengan tugasmu lembaga nama. Jadi lembaga keuangan diskusi selesai anak-anak, siap maju ke depan? Siap. Baik, sebelum kita presentasi ke depan, silakan anak-anak berdiri, kita ice breaking dulu. Silakan berdiri. Oke, ice breaking siang ini kita tepuk semangat dulu biar lebih semangat anak-anak ya. Oke, yuk dipandu oleh ibu, tepuk semangat. Anggota kelompoknya maju ke depan untuk menyampaikan hasil diskusi dari kelompoknya. Yang pertama dari Bank Indonesia, silakan maju ke depan. Kelompok siapa Bank Indonesia? Kelompok biru, silakan maju ke depan. Baik, saya awali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nesya Azani sebagai moderator. Saya Ria Sari. Saya Mutiara Sapitri. Saya Ardian Jahirawan. Saya Yusuf Indra Kurniawan. Berdirinya kami di sini akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu Bank Indonesia, yang akan dibacakan oleh Ferdi Aditya Herawan. Kepadanya dipersilakan. Nama lembaga keuangan yaitu milik pemerintah. Jenis lembaga keuangan Bank Indonesia. Tugas pokok: 1. Mencetak dan mengedarkan rupiah. 2. Mengatur sistem moneter. 3. Mengatur stabilitas keuangan dan kegiatan usahanya, yaitu 1. Mencetak dan menghancurkan uang rupiah. 2. Mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran. 3. Mengatur dan mengawasi bank. Demikian presentasi dari kelompok kami. Jika belum jelas, boleh bertanya. Ya, apa saja peran Bank Indonesia dalam sistem moneter? Peran Bank Indonesia dalam sistem moneter adalah sebagai lembaga yang mengatur moneter di Indonesia, menjaga stabilitas nilai rupiah, dan mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.
Sekian presentasi dari kami, kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk kelompok biru yang sudah menjelaskan peran dan fungsi Bank Indonesia dalam diskusi kelompoknya. Terima kasih juga untuk yang sudah berkolaborasi. Dilanjutkan pemaparan hasil diskusi dari kelompok 2, yaitu dari kelompok hijau. Dari kelompok hijau silahkan dari kelompok hijau untuk maju ke depan melaksanakan presentasi. Silahkan. Sebelumnya kami awali, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok hijau. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai bank milik swasta, yaitu Bank Sentral Asia. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Roisa Dirgantara Raditya. Saya Intan Anissa Putri. Saya Gardung Iqbal. Saya Jika Dianata. Saya Astianti Kararas. Dan untuk pemaparan materi akan disampaikan oleh rekan kami, yaitu Kak Andika. Yang pertama ada nama lembaga keuangan, yaitu Bank Sentral Asia, jenis lembaga keuangan yaitu bank swasta, dan tugas pokoknya yang pertama ada funding sebagai penghimpun dana, yang kedua ada lending sebagai penyalur dana, dan terakhir ada service sebagai pemberi fasilitas layanan. Lalu kegiatan usahanya: 1. Pembiayaan investasi, 2. Pembiayaan modal kerja, 3. Pembiayaan multiguna, 4. Kegiatan usaha berdasarkan persetujuan otoritas jasa keuangan. Baiklah, itu tadi presentasi dari kelompok kami. Kepada teman-teman, jika ada yang belum jelas silahkan dipertanyakan. Saya, bagaimana peran Bank BCA dalam perekonomian Indonesia? Mohon izin menjawab. Peran Bank Sentral Asia adalah dengan menyediakan produk-produk keuangan seperti deposito dan tabungan, perbankan, membantu masyarakat mengatasi masalah keuangan dan memastikan bahwa uang mereka tersimpan dengan aman. Diucapkan terima kasih kepada Kak Raffi karena sudah mau bertanya. Selanjutnya mungkin ada yang ingin ditanyakan lagi? Bila sudah tidak ada yang ingin bertanyakan lagi, kami cukupkan presentasi dari kelompok kami. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kelompok. Terima kasih anak-anak hebat untuk kegiatan pembelajaran pagi hari ini. Baik, sebelum kita mengakhiri kegiatan pada hari ini, Ibu akan menanyakan ke Ananda semuanya. Kegiatan pada pagi hari ini menurut Ananda semuanya menarik? Menarik. Kenapa menarik? Karena kita bisa berkolaborasi. Baik, alhamdulillah kalau pembelajaran pada pagi hari ini menarik. Mari kita simpulkan, sebelum kita akhiri mari kita simpulkan kegiatan pembelajaran pada hari ini pada mata pelajaran Ekonomi Bisnis di KD Lembaga Keuangan. Mari Ibu dibantu untuk menyimpulkan kegiatan pembelajaran pada hari ini. Silakan tunjuk tangan. Silakan Kak Cika untuk menyimpulkan pembelajaran pada hari ini. Jadi kesimpulan materi pada pagi hari ini adalah lembaga keuangan adalah suatu lembaga untuk menghimpun dana dari masyarakat sekaligus menanamkan dana tersebut dalam bentuk lain berupa aset keuangan. Oke, kesimpulan pertama, lembaga keuangan adalah lembaga yang bertugas untuk menghimpun dana dari masyarakat. Oke. Silakan untuk kesimpulan yang kedua, silakan. Silakan Mas Farel. Untuk sebanyak itu jenis lembaga keuangan ada dua, yaitu lembaga bank dan non-bank. Oke, jenis lembaga keuangan ada dua. Oke, baik, bagus sekali. Untuk kesimpulan yang ketiga, Ibu dibantu. Silakan Mas Raisa. Jenis lembaga keuangan bank terbagi menjadi dua jenis. Yang pertama ada lembaga keuangan bank milik pemerintah dan lembaga keuangan bank milik swasta. Oke. Baik, tepat sekali. Jenis kesimpulan berikutnya yaitu lembaga keuangan bank ada dua, lembaga keuangan milik pemerintah dan lembaga keuangan milik swasta.
Kesimpulan berikutnya, Ibu dibantu. Silakan Tiara. Kesimpulan yang ketiga yaitu lembaga keuangan milik pemerintah yaitu Bank Indonesia, Bank Tabungan Negara, dan milik swasta contohnya Bank Mandiri, Bank Danamon, dan BCA. Oke, baik, terima kasih. Anda sudah menyimpulkan pembelajaran pada hari ini. Disimpulkan bahwa pembelajaran yang pertama yaitu lembaga keuangan, pengertiannya yaitu menghimpun dana dari masyarakat. Yang kedua, jenis lembaga keuangan ada dua, lembaga keuangan bank dan non-bank, di mana lembaga keuangan bank ada dua kembali, yaitu lembaga keuangan milik pemerintah dan lembaga keuangan milik swasta. Kesimpulan yang ketiga, lembaga keuangan pemerintah itu terdiri dari Bank Indonesia, Bank Negara Indonesia, dan Bank Republik Indonesia. Ada bank swasta, contohnya apa? BCA. Bank BCA, Bank Danamon, Bank Mandiri. Oke. Mandiri. Oke. Setelah pembelajaran hari ini, diharapkan Ananda semuanya sudah mengetahui fungsi dan peran bank. Harapan kami bahwa kita semua peserta didik di jurusan bisnis dan pemasaran harus mempunyai rekening di bank. Siap? Siap. Oke, terima kasih. Dari hasil penilaian Ibu, setelah Ananda semuanya berdiskusi di depan, menyampaikan hasil diskusinya, dan berkolaborasi dengan teman sejawat atau teman-teman kalian, bisa kita nilai bahwa peserta teraktif pada kegiatan diskusi hari ini adalah Mas Farel. Waduh, ini sudah disiapkan kotak pensil warna pink, ternyata yang dapat Mas Farel. Ya, terima kasih banyak, semangat ya Mas ya. Oke. Terus kelompok teraktif terbaik dan terkece untuk diskusi hari ini adalah kelompok kuning. Mudah-mudahan itu menjadi penyemangat kita semuanya untuk lebih giat belajar. Silahkan hasil diskusi dari Ananda semuanya dikumpulkan ke Ibu oleh perwakilan kelompoknya. Silakan. Baik, terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Semoga menjadi penyemangat kita semua. Bisa dimengerti pembelajaran hari ini? Bisa. Terima kasih. Terima kasih banyak. Pembelajaran hari ini kita cukupkan sampai di sini. Insya Allah kita akan bertemu kembali minggu depan dengan materi yang berbeda di KD 10, yaitu badan usaha. Silakan Ananda semua mempelajari terlebih dahulu materi badan usaha untuk pertemuan berikutnya. Siap? Siap. Mari kita akhiri pertemuan pada pagi hari ini dengan mengucap lafaz hamdalah. Sampai bertemu kembali, semoga ilmunya bermanfaat. Silakan berdoa terlebih dahulu. Mas Wahyu kembali di TV doa. Jadi kawan-kawan, sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wa asinna insana bi usri illa alladziina amanu wa 'amilus sholihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Ibu akhiri
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.